Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Lutfi SSMA. Saya adalah dosen bahasa Inggris dari Universitas Teknologi Digital Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu dan metode pembelajaran yang saya lakukan. Hal ini adalah bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang beberapa hal, di antaranya adalah tentang deskripsi mata kuliah Bahasa Inggris 3 dan CPMK, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, teknik dan indikatornya, dan rekaman video proses pembelajarannya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pemaparan kuliah dengan sistem Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Deskripsi mata kuliah Bahasa Inggris 3 adalah sebagai berikut. Nama mata kuliahnya adalah Bahasa Inggris 3 dan ini dilakukan pada semester genap tahun 2020-2021 dengan status wajib dan bobot 1 SKS praktikum dengan waktu 100 menit dalam satu kali pertemuan. Sebelum mengambil Bahasa Inggris 3, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah Bahasa Inggris 2 sebelumnya. Dan dalam mata kuliah ini saya adalah dosen pengampu tunggalnya. Dalam mata kuliah Bahasa Inggris 3, output yang diharapkan dari mahasiswa adalah agar mereka mampu bersaing di dunia kerja, khususnya dalam konteks bisnis IT dan dalam konteks internasional. Beberapa kemampuan yang harus mereka miliki adalah tentang strength and weakness personalities, dream jobs, business ethics, dan success factors, bagaimana mereka mengungkapkannya dalam bahasa Inggris, serta mampu going global dengan memahami cross-cultural understanding, khususnya dalam konteks business customs, bersosialisasi dengan klien internasional secara formal dan informal, membuat kurikulum vitae dan cover letter, serta praktik job interview, menulis paragraf dan esai sederhana dengan sitasi dan parafrase yang benar dengan kaidah bahasa yang baik dan benar, serta melakukan komunikasi berbahasa Inggris secara aktif di dalam dan luar kampus dalam konteks kerja dan hubungan internasional. Diharapkan mahasiswa lulusan UTDI mampu bersaing di dunia kerja dalam konteks MAA. CPMK dalam mata kuliah Bahasa Inggris itu dibagi menjadi 5. Yang pertama berfokus kepada aspek menghargai keanekaragam budaya, pandangan dan agama dan kepercayaan. Yang kedua, fokus kepada aspek kemampuan mahasiswa untuk mendeliver opini mereka baik secara tulis maupun lisan dengan menggunakan bahasa internasional. Dan yang ketiga, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja di konteks bisnis IT. Dan yang selanjutnya adalah menguasai konsep manajemen dan komunikasi, dan yang terakhir adalah menguasai bahasa internasional. Keempat CPMK ini dikaitkan dengan penggunaan bahasa internasional, dalam hal ini bahasa Inggris, dalam setiap pertemuan kuliahannya. Sistem pembelajaran yang dilakukan dalam Bahasa Inggris 3 dilakukan dengan metode daring dan luring dengan presentasi daring 25% dan luring 75%. Masing-masing perkuliahan meliputi kegiatan pemaparan oleh dosen yang sebelumnya diikuti dengan review pertemuan sebelumnya dan chit-chat atau ngobrol dengan mahasiswa, diikuti oleh latihan oleh mahasiswa dengan platform yang digunakan, baik ELA, Quizzes, atau yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan praktikum. Praktikum dalam Bahasa Inggris 3 itu fokus kepada delivery atau speech atau secara oral presentation maupun tertulis, kemudian dengan penugasan.
Untuk materi pembelajaran dibagi menjadi tiga aspek utama. Yang pertama adalah kemampuan dalam berkomunikasi secara formal dan informal dengan konteks bisnis. Yang kedua adalah kemampuan dalam menulis sebuah tulisan esai sederhana dengan kaidah bahasa Inggris yang baik dan benar dan sitasi yang baik dan benar. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mencari pekerjaan atau melakukan job interview dalam bahasa Inggris. Delivery dari materi tersebut dibagi menjadi 10 seperti yang bisa kita lihat. Ada formal dan informal expressions, ada positive dan negative personalities, paraphrasing, blogging, argumentative text, presentation skills, skimming, scanning, cover letter, job interview skills, dan note taking. Semua aktivitas ini dilakukan dengan kemampuan bahasa Inggris tingkat medium. Metode pembelajaran yang dilakukan menggunakan synchronous dan asynchronous learning yang berorientasi kepada output dan dilakukan dengan penggunaan media aplikasi mobile dan web. Platform untuk asynchronous learning adalah ELA UTDI, Padlet, Quizizz, dan Flipgrid, sedangkan synchronous learning menggunakan Google Meet, Zoom, atau pertemuan langsung. Berikut akan saya tunjukkan beberapa platform yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama adalah ELA UTDI. ELA ini adalah platform resmi yang digunakan oleh mahasiswa kami. Jadi dosen login, kemudian nanti dari sini sudah terdeliver beberapa materi di masing-masing pertemuan. Di dashboard bisa dilihat beberapa kelas yang sudah di deliver di ELA itu sendiri. Nanti mahasiswa akan mengklik kuliahnya, kemudian di situ sudah ada materi-materi per pertemuan. Tugas juga bisa dikumpulkan di ELA. Oke, berikut adalah contohnya. Modulnya juga sudah dibagi menjadi masing-masing pertemuan. Oke, selanjutnya adalah Quizizz. Untuk Quizizz dilakukan sebagai assessment yang dilakukan setiap pertemuan. Dan biasanya ini dipakai untuk mengetahui apakah mahasiswa memahami apa yang sudah diajarkan atau belum. Melalui Quizizz, dosen bisa melihat comprehension dari mahasiswa ketika dia mengerjakan kuisnya. Dan ini bisa dilakukan secara live, dan dosen juga bisa melihat nilai dari siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah Padlet. Padlet digunakan sebagai platform untuk penugasan, di mana nanti siswa bisa mengupload apa yang mereka tulis di dalam tugas, dan di situ nanti mereka bisa melihat pekerjaan teman-teman mereka. Dan memang basicnya Padlet ini dipakai untuk writing assessment, walaupun bisa dipakai untuk yang lainnya. Di dalam Padlet, mahasiswa bisa posting tulisan mereka dan bisa juga komentar pada wall teman-teman mereka. Oke, di sini sudah bisa dilihat beberapa mata kuliah yang saya ampu dan beberapa tugas yang sudah dikerjakan. Dan ini adalah sampel dari pekerjaan mahasiswa di Padlet yang temanya adalah Best IT Jobs for Me. Selanjutnya adalah menggunakan Flipgrid. Flipgrid sendiri adalah sebuah platform yang dipakai untuk assessment speaking. Di sini siswa bisa mengirimkan video pendek terkait dengan tugas yang mereka miliki, dan di dalam video ini nanti teman-teman yang lainnya juga bisa melihat, dan dosen juga bisa menilai secara langsung dalam aplikasi Flipgrid ini. Ini adalah contoh dari video dari anak-anak dari mahasiswa yang sudah dibuat. Platform selanjutnya adalah Edpuzzle.
Edpuzzle adalah sebuah platform untuk listening comprehension yang berbasis video. Jadi kita bisa mengambil nilai dari Edpuzzle itu sendiri. Jadi nilainya bisa direkap secara langsung dan kita hanya tinggal share link. Memang untuk Edpuzzle ini, platform ini khusus dipakai untuk listening comprehension. Demikian adalah beberapa tools yang digunakan dalam pembelajaran. Di samping menggunakan tools ini, saya juga menggunakan Google Meet atau Zoom ketika untuk daring dan juga live untuk live assessment atau live class untuk kelas luring. Untuk assessment, saya mengambil dalam mata kuliah Bahasa Inggris 3 ini ada 20% untuk tugas, presentasinya 25%, interview 25%, dan UAS 30%. Untuk jadi 100% nanti itu menjadi nilai dari mahasiswa. Referensi dari mata kuliah yang saya ambil adalah yang utama dari Maya Olezina, English for Information Technology, dan Betty Azhar, Fundamental of English Grammar. Kemudian yang pendukung adalah Olivia Johnston, Richard, dan sebagainya, bisa dilihat di sini. Dan kami juga membuat sebuah modul Bahasa Inggris 3 yang sudah ada di dalam Sister UTDI di profil saya. Demikian penjelasan saya tentang mata kuliah Bahasa Inggris 3. Selanjutnya akan saya tampilkan rekaman dari video Google Meet pertemuan Bahasa Inggris 3 tentang business customs around the world. Thank you very much. Nanti we will go to round table. Saya akan panggil satu-satu. You can introduce yourself, your name, where do you come from, what's your nickname, and then maybe your hobby. We'll go to Lisa. Lisa Dwi Rahmayanti, are you there? Yes, I'm here. Okay, Lisa, could you please introduce yourself? Okay, at the first, let me introduce myself. My name is Lisa Dwi Rahmayanti. You can call me Lisa. I'm from West Java, actually in Mojokerto. And what's that? Your hobby? Okay, my hobby is so many. Whoa, just one. The most that you like the most. The most is watch drama. Okay. Watching drama. Okay, so what do you want to be in the future? 5 years from now? 12 years. Maybe I will continue my studies in other country. Okay, yeah. Where do you want to go? Actually, I want to go to Singapore. Okay, that's nearby. Hopefully that you can make it. I It's only nearby, yeah? Okay, thank you very much, yeah, Lisa. You're welcome. Okay, so the next, Dema. Are you there, Dema? Yes, I am. Okay, hello, Dema. Okay, hello Miss, hello everyone. Yeah. My name is Dema Pusita Kiranti. My nickname is Dema. I am from Karawang, West Java. My hobbies are listen to the music, playing a game, a strategy game. Okay. When I grow up, I want to be a web developer, I guess. Actually, it's my current dream job. That's all. Okay. Thank you, Miss. Thank you, You're everyone. welcome. Okay, you did it very quick. Okay, Dema. So you are a gamer, but also a web developer. Hopefully, everybody wants to. Most of you actually have known what you want. Yeah, good for you. Thank you very much, Dema. Now, Sanggita Anggun, are you there? Yes, I'm there. Okay, could you please introduce yourself, please? Yes, I will. Hello, Miss. Hello. Introduce me. I'm Sanggita Simanjunta. You can call me Gita. What's next? Oh, I'm from North Sumatra, Medan, North Sumatra. I'm still in Yogyakarta now. Ah, okay. Hobby, Your hobby? I like swimming, even though I'm not good at it.
It's okay, you can try. You will be good at it later. Okay, and what is your dream in the future? In the future, I have a dream to be a new creator of a new brand in Indonesia. Okay, a trendsetter or someone who create a new brand. What kind of brand do you want to make? Like fashion? Yeah, so many brand I want to create, but I think cosmetic is the good choice. Okay, yeah, maybe you can find your passion starting from now, ya. Thank you very much, Anggun. Ini namanya Business Custom Presentation Talks. Jadi dalam satu kelas bahasa Inggris itu kalau bisa ada presentasi, nanti kalian akan melakukannya dalam maksimal 5 member dalam satu grup. Dan waktunya sih saya tidak patok waktu, bebas. Yang penting tidak lebih dari 15 menit per grup. Nanti presentationnya karena kalian itu nanti online, berarti nanti online via Google Meet. Nanti akan saya beri link setiap minggunya. And then the topic is about business custom around the world. The content is just like the infographics. I'm going to show you your infographics. Nah, nanti isinya adalah pertama adalah introduction. Kalau kalian misalnya memilih Germany, nanti kalian akan pilih Germany itu adalah negara yang terletak di mana, kemudian dia fakta-faktanya apa tentang Germany yang orang banyak tahu, gitu ya. Jadi itu yang introduction. Apa yang menarik dari Jerman? Kalau kalian beli Jerman, kalau kalian beli Korea, ya apa yang menarik dari Korea dan sebagainya. So this is the point of interest where you introduce the country. Kalian memperkenalkan negara tersebut. Nanti slide yang selanjutnya adalah bisnis prospeknya. Di sana ada bisnis prospek apa, kenapa kalian milih Jerman. Jadi kalian pilih IT-nya, khususnya di IT ya, because you are dealing with that field right now. So I suppose that you will gather information about the business prospect in IT ya, especially. Kalau kalian Jepang, prospeknya apa? Jepang punya perusahaan apa yang terkait IT? Kalau Cina itu apa? India itu apa? You put it in here, and then after that, unique business customs itu yang harus kalian lakukan, yang tidak boleh dilakukan. Silakan ditulis di sini di bagian ke. Actually, it's supposed to be 3 ya, bagian ketiga. Kemudian why we must go there? Kenapa kita harus pergi ke sana? Itu dilihat ditulis di terakhir, baru nanti penutup. So basically it is an easy thing itu ya. Jadi hanya sebenarnya infografis dipindah ke PowerPoint. Oke. Ini sebenarnya yang bahasa Inggris 2 dulu itu saya minta anak-anak untuk membuat review produk. Itu biasanya saya buatkan seperti ini. I think all of you already, if you have watched the video, you can see. Jadi you have this, ada expressionsnya. Kemudian di sini ada sample scriptnya. Kemudian di sini you can write down your script. Nanti yang di copy paste adalah your own script. Di sini sudah dibagi menjadi beberapa part. Ada pembukaan atau greetings. Setelah greetings nanti akan ada tentang introduction of the members. Ini wajib. Because I need to know who's who and what you're going to talk about, and then after that you're going to have the topic of the presentation. Usually it is used when you are talking about the content. Jadi ini membicarakan tentang kontennya. Kalian bisa pakai ini. So today we will do a product review about apa, kontennya apa, oleh siapa, gitu ya. Kemudian part D ini mulai kontennya. Dari student 1 dimulai, ini kalian bisa pakai ini ya, nanti bisa saya kirim. Tinggal di hybrid atau di adjust dengan not a product presentation but your business customs presentation. Jadi tinggal masukin aja seperti ini. And then after student 1, student 2, student 3, jadi nanti student 1 itu biasanya nanti dia akan greetings, introducing team dan sebagainya, itu tugasnya team leader. Nah, topik 1 siapa, topik 2 siapa, topik 3 siapa, baru nanti ditutup dengan the closing, this one. Nah, ini closingnya.
Jangan lupa bilang I think that's all for our presentation, atau you can just do open the question and answer session. Ini nanti bisa saya kirim, tapi nanti diganti tidak product presentation, tapi business custom presentation ya. If you want the complete list, you can take a look at this one. Ini bisa berguna sampai nanti kalian lulus. Or if you are working as a businesswoman or something, you want to make a presentation in English, you can just do this. Ini ada cara introduction, ini ada beberapa, silahkan pilih salah satu. Introducing yourself, saying what your topic, explaining why your topic is relevant, dan sebagainya. Outline, ini semua sudah ada di template tadi. Nah, kalau membaca nomor itu juga di sini sudah ada, membaca trends juga ada. Nah, ini kalau 500 itu 500, 1500 itu 1500, 350, I think you can do it. Kalau ini million ya, million dulu. Minus 5 derajat itu 5 degrees below 0 Celsius. Kalau kalian mau bicara Japan's weather is freezing cold, it's 5 degrees below 0 Celsius. Nah, kalian bisa lihat di sini membaca setengah itu bagaimana. 7, 8, 2/3, 1/2, kemudian kilometer per hour. Kemudian ada rekomendasi, ini untuk rapat juga bisa dipakai, silahkan dibuka-buka. I'm not going to teach all of you, so you can just print this and you can use it anytime. And ada juga di sini membicarakan grafik, mungkin in the future you can use it. Kalau naik itu go up, terus padanannya apa, garis tebal, garis tidak tebal, and then apa ini namanya, I don't know what's in bahasa, berarsir itu hatched area, tapi yang ini namanya shaded area, ada convex, ada concave, dan sebagainya. Miring, nah kalau begini namanya rocket, kalau ini rise rapidly, kalau ini rise gradually, kalau ini rise slowly, ini peak, ada true, dan sebagainya. Untuk menjelaskan gambar pun you have this. Nanti kalau PowerPoint kalian ada gambarnya, you can use top right corner, ini atas, ini bawah, ini kanan, ini kiri. Kalau di sini itu namanya edge itu di ujung kiri, ujung kanan, oke. On the right hand side, on the edge atau upper half itu depan bagian atas, ini lower half. Ini biasanya dipakai ketika kalian mau menunjukkan gambar. Take a look at the picture in top right corner atau in the center, bottom, atau yang lainnya. So I'm going to share it to you tentang presentation expressions. Sampai sini ada pertanyaan? First of all, academic presentation itu tidak boleh terlalu ramai, tidak boleh terlalu sepi juga, dan dia harus punya unity of theme. Seperti ini. If you choose a template, itu gunakan satu aja. But if you want to make more template, then you have to make sure that it doesn't crash with the other content. Jadi for example this one, ini adalah nilainya terbaik dulu, zaman dulu saya ngajar itu ya. Kenapa? Karena dia bersih dan urut-urutannya bagus. Oke, a good presentation itu template yang nanti kalian buat itu halaman pertamanya berupa greeting. You can put your picture, you can mention good day, good morning. Kemudian harus ada ini, wajib diisi dengan nama dan name dan dari member. Ya, ini dipakai pada saat sesi introduction member. Kemudian ini namanya hook. Hook itu adalah attention gatherer. Attention gatherer dipakai ketika kalian ingin menarik audiens ke presentasi kalian. So for example, if you choose Korea, you can put anything about Korea that's interesting. For example, you put Blackpink's picture, it's okay. So, do you know this girl group? Nah, nanti kalian gunakan itu untuk bertanya, do you know this girl group? Yeah, that's Blackpink. Do you know where they come from? It's Korea. Mereka akan jawab Korea. And then you will say, we are going to talk about Korean business custom. Gitu ya guys. Jadi ini dipakai untuk leading ke topik.
Dan namanya hook itu bisa dipakai di written atau di spoken. Jadi dia nulis pun kalau kalian besok ada kesempatan academic writing itu ada hooknya. Nah, baru ini masih hook. Jadi kalian bisa gunakan gambar untuk bertanya. Kok di sini topiknya skateboarding, jadi dia pakai hook. Apa istilahnya? Gambar game, and then it's followed by questions. Nah, ini juga wajib, ini namanya table of content in which you talk about what you are going to discuss in that presentations. Jadi kontennya untuk presentasi kalian itu apa? Introduction. Di sini diisi aja introduction, ini business prospect in IT, ini the do's, business custom the do's yang harus dilakukan, and the don'ts yang tidak boleh dilakukan, and then conclusions. Jadi ini harus ada. Kenapa? Audiens bisa tahu, oh habis ini ngomongin ini, habis ini ngomongin ini, karena clearance of information itu sangat penting dalam academic presentations. After that, kalian setelah itu baru kalian masuk ke konten masing-masing, kemudian ditutup dengan closing. Di sini, conclusions. Nah, what you need to pay attention adalah ketika kalian membuat presentasi, jangan terlalu banyak gambar. Boleh kasih gambar untuk agar menarik, tapi tidak boleh menutupi teks. Dan teksnya tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh kecil-kecil. Kenapa? Karena mereka akan fokus mencoba membaca daripada mendengarkan presentasi kalian. And a small text, it actually breaks down their concentration. Jadi kalian mereka malah fokusnya baca gitu ya. So avoid that. Silakan gunakan bullet points dan make sure you make short sentences atau phrases. It's about the PowerPoint. Do you have any questions so far? Ada pertanyaan? Ada nggak? Belum ada, Miss. Oke, lanjut ya. Oke, penilaiannya. Jadi PowerPoint-nya nanti 30%, konten 30%, delivery 30%. Answering questions-nya 10, nanti akan saya tambahkan pertanyaan at the end of the presentations, yang jawab nanti saya tambah nilai tambahan. PowerPoint itu adalah desain PowerPoint-nya itu bagus atau tidak, menarik atau tidak, mengganggu atau tidak. Kalau yang konten itu intinya adalah kontennya sesuai dengan request atau tidak, bahasanya bagus atau tidak, dan sebagainya. Kalau delivery itu adalah your delivery, speakingnya bagus nggak, pronunciation-nya bagus nggak, itu ada di sini. So nanti akhirnya nilai individu akan berbeda karena ada perbedaan ini 30 sama 10, jadi ada 40% difference. So it depends on your capability. Sampai sini ada pertanyaan? Miss mau nanya boleh nggak? Boleh, silakan. Nanti kalau presentasinya, contoh ada member yang nggak presentasi itu gimana, Miss? Udah nggak dapat nilai. Kalian tetap dapat nilai semua. Karena kan nanti nilainya berarti nilai kelompok akan tetap dapat kelompok. It doesn't affect anything ya. Jadi gini, nilai PowerPoint-mu tetap ada, nilai kontenmu tetap ada, nilai presentasi juga tetap ada. Jadi dia nggak dapat nilai, nanti kalian yang dapat nilai. Begitu. So this thing is very useful for you if you want to learn accent. Kalau kalian mau belajar bahasa Inggris gaya India tuh gimana sih, Miss, gitu ya. Bahasa Inggris gaya Amerika tuh gimana? Nah, you can choose this. Ini kita mulai dengan, ini ada teksnya, copy paste di sini. Kemudian kalian milih mau pakai voice mana, ada English, Indian English, ada Arabic English, ada Bengali, ada Dutch. Sebenarnya bahasa Inggris itu many accents. Cuman kalau saya sendiri nggak perlu accent sih, yang penting kalian pronounce-nya jelas. Dia ngomong antara bad sama bad, itu beda, bad and bad. Itu namanya minimal pairs. Dulu sering saya drill, tapi kalian tidak di sini, jadi saya nggak ngedrill ya. Jadi silakan dipilih mau US English, mau Philippine English, Indonesian English, UK. Diklik. Coba kita coba dulu. We are going to use one script. Misalnya di sini.
copy and then you paste on this tool begini, and then you just choose the voice that you want. Kalau kalian mau cewek atau cowok, American English atau UK, you can just choose UK, Mike Stevens, and then you can adjust the speed in here. Kalau dia kecepatan, tarik aja ke belakang. Kalau dia kurang cepat, tarik ke depan, and you can click preview. And then after that, you can play the audio. First, you can buy this product anywhere in Indonesia. Kan- In Jakarta, you can buy it in any Samsung stores around. The price is around 3 million rupiah. You should check out for discounts when it is available. I suggest you to check for the product's condition and warranty period for safety sake. Oke, kalian bisa download MP3-nya